Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luiz Inácio Lula da Silva, juga dikenal sebagai Lula, adalah seorang politisi Brasil yang menjabat sebagai Presiden Brasil ke-35 dari tahun 2003 hingga 2010 dan Presiden Brasil ke-39 dan saat ini sejak 1 Januari 2023. Ia lahir pada tanggal 27 Oktober 1945 di Ganon, sebuah kota di negara bagian Pernambuco, Brazil. Lula tumbuh dalam kemiskinan dan bekerja sebagai penyimpan sepatu, pedagang kaki lima, dan pekerja pabrik untuk membantu menambah penghasilan keluarganya. Ia terlibat dalam kegiatan serikat buruh dan membantu mendirikan Partai Buruh pada tahun 1980. Lula mencalonkan diri untuk jabatan politik sebagai calon gubernur di negara bagian Sao Paulo dari partainya pada tahun 1982, tetapi tidak berhasil. Dia kalah dalam dua pemilihan presiden pada tahun 1994 dan 1998 sebelum akhirnya mencapai tujuannya pada tahun 2002 menjadi presiden kelas pekerja pertama di Brazil. Selama masa kepresidenannya, Lula menerapkan program sosial untuk membantu orang miskin Brazil sekaligus menjaga stabilitas hubungan keuangan negara dengan seluruh dunia. Lula terpilih kembali pada tahun 2006 dan meninggalkan jabatannya pada tahun 2010 dengan peringkat persetujuan 87%. Lula pernah dihukum karena korupsi dan pencucian uang pada tahun 2017 dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Namun dia dibebaskan pada tahun 2019 setelah menjalani 580 hari penjara ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dipenjara sampai semua banding habis. Pada tahun 2022, Lula kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan meraih kemenangan dekat atas Jair Bolsonaro menjadi presiden Brasil untuk kedua kalinya. Selama masa kepresidenannya, Lula melakukan beberapa perubahan signifikan di lingkungan sosial Brasil. Salah satu yang paling terkenal adalah program sosial ekonomi, yaitu Bolsa Familia atau tunjangan keluarga yang diciptakan Lula pada tahun 2003 selama periode stabilitas ekonomi yang meningkat. Bolsa Familia menghadiahkan keluarga dalam kemiskinan absolut dengan gaji bulanan asalkan mereka tetap menyekolahkan anak-anak mereka dan mendapatkan vaksinasi terbaru. Program tersebut berhasil mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Brasil. Lula juga berhasil menaikkan upah minimum dari 200 rial Brazil menjadi 510 rial Brazil atau setara dengan $100 menjadi $205 selama masa kepresidenannya, dan 13 juta pekerjaan baru diciptakan. Artinya ada 13 juta lapangan pekerjaan baru diciptakan oleh Brasil selama kepemimpinan Lula. Lula memperluas program anti kemiskinan pemerintah dan mengirim pasukan federal untuk menghentikan perang geng di daerah kubu Brasil. Ia menunjukkan program bantuan perumahan yang cakupannya jauh lebih tinggi daripada kebijakan yang dikembangkan hingga saat itu. Dengan menginvestasikan lebih dari $40 miliar untuk perumahan, ia juga memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri, baik di tingkat regional sebagai bagian dari BRICS dan sebagai bagian dari negosiasi perdagangan dan lingkungan global. Ia dianggap sebagai salah satu presiden paling populer dalam sejarah Brasil. Bolsa Familia adalah program kesejahteraan sosial pemerintah Brasil yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin Brasil. Program tersebut diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Presiden saat itu, yaitu Lula da Silva sendiri. Tujuan utama Bolsa Familia adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan tingkat pendapatan minimum bagi keluarga yang sangat miskin, memutus siklus kemiskinan dengan membuat transfer pendapatan bersyarat dan memberdayakan penerima manfaat dengan menghubungkan mereka ke layanan pelengkap seperti pelatihan kerja dan program bantuan sosial. Agar penduduk Brasil memenuhi syarat untuk Bolsa Familia, keluarga harus memastikan bahwa anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan vaksinasi.
Jika mereka melebihi jumlah absen sekolah yang diizinkan, mereka dikeluarkan dari program tersebut dan dana mereka ditangguhkan. Program ini bertujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan dengan kewajiban penerima untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia. Rumah tangga yang berhak menerima program menerima transfer pendapatan bulanan berdasarkan pendapatan dan komposisi rumah tangga mereka. Pulsa familia disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di Brasil, yang turun 27,7% selama periode pertama pemerintahan Lula. Menurut Fundação Getúlio Vargas, seperenam langkah Brasil dalam pengentasan kemiskinan dapat dikaitkan dengan program ini, yang hanya menelan biaya 0,0% dari PDB Brasil. Program ini berhasil membawa manfaat terbesar bagi anak-anak, menciptakan kondisi kesehatan dan pendidikan bagi generasi berikutnya untuk berpikir lebih jauh dari makanan Farina berikutnya. Bolsa Familia adalah program perintis yang telah mengilhami proyek bantuan kemiskinan serupa di seluruh dunia. Agar memenuhi syarat untuk Bolsa Familia, rumah tangga harus terdaftar di Pendaftaran Nasional Brasil untuk Program Sosial Cadastro Único atau Cadunico dan memiliki pendapatan rumah tangga di bawah ambang kemiskinan, yaitu kemiskinan ekstrim yang ditentukan. Ambang pendapatan per kapita bulanan untuk kenaikan kurang dari 154 real, sekitar $45 pada Juli 2017. Keluarga yang didefinisikan sebagai miskin menerima suplemen untuk ibu hamil, anak-anak, dan remaja manapun dalam rumah tangga, tetapi bukan tunjangan tetap. Masyarakat adat dan Quilombola diprioritaskan untuk mulai menerima manfaat pada tahun pertama. Bolsa Familia adalah program bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan. Keluarga harus memastikan bahwa anak-anak bersekolah dan mendapatkan vaksinasi. Jika mereka melebihi jumlah absen sekolah yang diizinkan, mereka dikeluarkan dari program dan mereka ditangguhkan. Keluarga penerima manfaat dengan anak di bawah usia 7 tahun harus memastikan bahwa anak-anak tersebut menerima 11 vaksin yang termasuk dalam jadwal imunisasi Brasil. Keluarga dapat dikeluarkan dari program karena ketidakpatuhan dengan tanggung jawab bersama atau kebutuhan untuk memperbarui informasi mereka di Cadastro Único. Demikian sekilas tentang Presiden Lula, Presiden terpilih Brasil tahun 2003 yang kedua kalinya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.